Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di konten analisa alfa. Tentu di konten ini saya seperti biasa akan mengulas mata kuliah yang saya ampu di perguruan tinggi, yakni di STIE Bakti Bangsa Pamekasan. Tetapi konten ini sebenarnya saya fokuskan kepada mahasiswa. Tapi barangkali di antara Bapak Ibu yang hari ini juga menyimak, tidak ada masalah mengikuti konten-konten mata kuliah saya. Dan mudah-mudahan konten-konten yang saya upload ini memberikan manfaat, minimal memberikan gambaran tentang hal-hal yang berkenaan dengan mata kuliah yang saya ampu. Di antaranya adalah manajemen sumber daya manusia, pengantar manajemen, kemudian kewirausahaan, termasuk juga pengantar bisnis, dan mata-mata kuliah lain yang belum saya ulas di konten saya ini. Bagi para mahasiswa, Anda yang barangkali nanti ada yang belum perlu ditanyakan, silahkan Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar. Nah, di mata kuliah ini saya akan menjelaskan tentang desain dan struktur organisasi di mata kuliah pengantar manajemen. Nah, di sini ada materi yang bisa Bapak, Ibu atau para mahasiswa bisa melihat ya. Di sini ada materi tentang konsep dasar pengorganisasian, di mana konsep dasar pengorganisasian ini pengertiannya salah satunya adalah manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Artinya apa? Masing-masing manajer atau dalam hal ini pimpinan organisasi ini perlu diingat bahwa organisasi ini tidak hanya terpaku pada perusahaan saja. Organisasi ini juga memuat orang-orang yang berkumpul kemudian membuat sebuah komunitas atau membuat perkumpulan yang terdiri dari 2 orang ataupun lebih, sehingga itu bisa disebut sebagai organisasi. Tapi dalam pembahasan ini saya lebih akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan organisasi yang biasa diajarkan di mahasiswa ekonomi, yakni lebih kepada organisasi perusahaan lah, kira-kira begitu. Nah, dalam konsep ini perlu digarisbawahi bahwa manajer atau pimpinan adalah mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi. Kita tahu bahwa sumber daya organisasi itu meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan segala hal sumber daya lainnya yang mendukung terhadap aktivitas organisasi perusahaan. Kalau di dalam perusahaan kita mengenal ada gudang dan sebagainya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain seperti halnya mobil operasional, kendaraan operasional, ataupun lainnya yang mendukung, itu disebut sebagai sumber daya organisasi. Nah, di sini disebutkan bahwa pimpinan organisasi atau dalam ini manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Artinya apa? Setiap organisasi memiliki program kerja, memiliki kerangka kerja, di mana kerangka kerja tersebut yang nantinya akan dijalankan dengan memaksimalkan seluruh sumber daya organisasi yang dimiliki, terutama adalah sumber daya manusia. Kenapa? Karena aktivitas organisasi itu pastinya akan lebih banyak dijalani oleh sumber daya manusia. Bagaimana dengan sumber daya yang lainnya juga akan mengikuti di sana. Maka di sini yang disebut dengan konsep dasar organisasi adalah memaksimalkan sumber daya yang ada. Memaksimalkan sumber daya yang ada dalam rangka disesuaikan berdasarkan dengan program kerja organisasi yang dimiliki. Nah, kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Jadi, setiap organisasi memiliki program kerja, kerangka kerja, rencana kerja, apa saja. Ini sebelum organisasi berjalan. Kalau andai kata saya memimpin sebuah perusahaan atau memimpin sebuah lembaga, misalnya lembaga pendidikan atau lembaga sosial, lembaga politik, maka mau tidak mau saya harus sudah menyusun program kerja. Apa saja program kerja yang akan saya lakukan. Nah, program kerja itulah disebut sebagai desain organisasi. Sama halnya ketika saya membangun sebuah rumah. Ketika saya membangun sebuah rumah, maka dibutuhkan adanya desain rumah. Desain rumah itu nantinya akan digambarkan apa saja yang dibutuhkan dan membutuhkan beberapa kamar-kamar.
di dalam rumah tersebut. Itulah yang disebut sebagai kerangka organisasi itu. Jadi kerangka organisasi itu disebut sebagai desain organisasi. Nah, kerangka organisasi itu nantinya akan maksimal apabila manajer atau dalam pimpinan organisasi mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Nah, selanjutnya bentuk spesifiknya dari kerangka kerja organisasi dinamakan sebagai struktur organisasi. Orang mengenal kerangka organisasi itu lebih kepada struktur organisasi. Kenapa demikian? Karena di dalam struktur organisasi itu nantinya sudah ada pembagian kelompok kerja. Sehingga di sini orang mengenal lebih banyak kepada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu sebenarnya hal lainnya kita sebut sebagai kerangka kerja. Kenapa disebut kerangka kerja? Karena lewat struktur organisasi itulah kemudian sudah mengetahui orang yang ditunjuk atau sumber daya manusia yang ditunjuk, dia ditunjuk sebagai apa, melakukan apa, kemudian bertanggung jawab kepada siapa, kira-kira begitu. Jadi kerangka organisasi ini istilah lainnya adalah struktur organisasi sebenarnya, bentuk spesifiknya. Kenapa demikian, Pak? Ya karena memang benar. Program kerja kalau hanya disusun tanpa adanya siapa yang akan melaksanakan program kerja tersebut, ya nonsen. Sehingga istilah lainnya ketika ada program kerja, maka program kerja itu dilaksanakan oleh siapa? Dibutuhkan yang namanya yang kita sebut sebagai struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi. Maksudnya apa? Di sini sudah jelas bahwa struktur organisasi ini sebagai tindak lanjut dari bagaimana memanfaatkan. Jadi manajer memanfaatkan semaksimal mungkin akan sumber daya organisasi yang dimiliki. Jadi struktur organisasi kan kalau sudah ketahuan bahwa di bawahnya ada ada bidang misalnya bidang keuangan, yang kedua meliputi juga bidang operasional, yang ketiga meliputi juga bidang administrasi misalnya. Bagian-bagian itu merupakan bagian-bagian yang tidak akan terlepas dari sebuah struktur organisasi, di mana dalam struktur organisasi itu bagaimana kemudian seorang manajer memaksimalkan orang-orang itu kalau itu berhubungan dengan sumber daya manusia, tetapi juga orang-orang itu kan akan ada aktivitas yang berkenaan juga sumber daya alam maupun sumber daya lainnya. Misalnya kayak operasional mobil, kalau di bagian promosi kan tidak mungkin kalau dia tidak menggunakan kendaraan, kira-kira begitu. Bidang keuangan kan tidak mungkin dia melakukan pekerjaan hanya mau mencatat di buku umum saja, tidak mungkin. Pasti dia memanfaatkan yang namanya aktivitas komputerisasi misalnya. Lebih canggih lagi kalau dalam pelaporan keuangan juga ada istilahnya akuntansi di situ, dan Excel biasanya lebih banyak beraktivitas di situ. Kemudian juga di bidang administrasi tidak mungkin tidak menggunakan komputerisasi, termasuk juga printer dan sebagainya. Itu bagian dari sumber daya yang kita bisa manfaatkan sedemikian rupa oleh seorang manajer. Itu semua disebut sebagai desain, salah satu adalah desain organisasi. Nah, ini contohnya, saya akan tunjukkan contoh bagian organisasi, di mana di situ ada direktur, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran, ada manajer SDM. Inilah yang saya maksud tadi sebagai bagian dari struktur organisasi. Lewat struktur organisasi inilah direktur atau manajer dalam ini memaksimalkan sumber daya yang ada. Di sini yang saya tunjuk adalah sumber daya manusia. Tetapi dalam sumber daya manusia ini pasti mereka ini akan berhubungan dengan mesin, alat dan sebagainya. Karena mereka akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Maka di bawahnya akan ada bagian penjualan, ada bagian promosi dan sebagainya. Di manajer keuangan ini juga ada bagian kalau dibutuhkan, produksi juga ada bagian yang dibutuhkan. Pemasaran ya, contoh kecilnya kayak seperti ini. Di manajer SDM, apakah masih membutuhkan orang? Ini salah satu contoh dari bagian organisasi. Ini sekedar gambaran bagi Bapak Ibu yang barangkali hari ini menyimak mata kuliah saya ini. Selanjutnya ada 4 pilar pengorganisasian. Sebenarnya 4 pilar ini sering saya sampaikan juga di pertemuan kemarin. Cuman saya akan sampaikan lagi. 4 pilar pengorganisasian itu apa saja? Pertama adalah pembagian kerja. Tentu tidak bisa sebuah organisasi atau organisasi perusahaan atau non perusahaan kemudian sudah membentuk orang tapi tidak dibagi kerjanya.
Makanya saya sebut tadi, kamu ini di bidang A, kamu ini melakukan A, B, C, D, E, bertanggung jawab kepada si A. Kira-kira begitu. Kenapa perlu pembagian kerja? Karena melalui proses pembagian kerja inilah kemudian diketahui kamu ini melakukan apa, bagaimana caranya, kemudian kepada siapa kamu ini bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan. Kenapa diperlukan pengelompokan pekerjaan? Ini benar agar tidak terjadi miskomunikasi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dan yang ketiga adalah penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Maksudnya relasi ini, kamu ini berhubungan dengan apa? Kalau tadi saya sebut, ini contohnya, misalnya kayak manajer keuangan, ini bertanggung jawab kepada siapa misalnya. Kemudian manajer produksi. Yang dimaksud di sini, penentuan relasi di sini, manajer keuangan ini bertanggung jawab kepada siapa? Apakah hanya bertanggung jawab kepada direktur? Apakah juga bertanggung jawab kepada manajer produksi? Relasi yang dimaksud hubungan kerjanya. Jadi misalnya kayak produksi ini kan tidak bisa memproduksi misalnya kalau tanpa ada bahan tidak akan bisa terbeli tanpa ada uang, kira-kira begitu. Manajer pemasaran misalnya, dia tidak akan memasarkan produknya apabila kemudian tidak ada biaya operasionalnya, maka ada hubungannya juga dengan manajer keuangan. Relasi ini, hubungan kerjanya ini kepada siapa? Ini yang dimaksud sebagai relasi antar bagian. Apakah manajer produksi ini ke bagian keuangan atau manajer pemasaran ini tinggal kepada produksi? Ini ada hubungannya. Contoh misalnya, saya contohkan lagi manajer pemasaran di bagian penjualan. Jadi penjualan sudah diketahui bahwa ternyata produk kita yang terjual hari ini sebanyak 500 produk misalnya, 500 pieces misalnya. Nah, ternyata yang diproduksi hanya 50. Maka bagaimana manajer pemasaran menyampaikan kepada manajer produksi agar meningkatkan produksinya? Kira-kira begitu. Jadi ini salah satu contoh yang bisa dijadikan referensi bagi Bapak Ibu yang kita maksud sebagai relasi bagian. Termasuk juga penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau organisasi koordinator. Maksudnya apa? Di sini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penentuan mekanisme atau integrasi itu antar sama bagian itu ada integrasi, ada penggabungan. Jadi tugasnya kamu ini kepada siapa, kemudian koordinasinya kamu ini kepada siapa. Ini salah satu yang disebut sebagai penentuan mekanisme integrasi kerja. Ini lebih kepada integrasi kerja. Nah, semua ini dilakukan dalam rangka apa? Memaksimalkan program kerja yang sudah disusun oleh siapa? Oleh organisasi tersebut. Sampai di sini dulu konten saya ini di pengantar manajemen dengan materi kuliah pengantar manajemen dan subnya adalah desain organisasi ya, desain organisasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila Anda yang mau bertanya tentang materi yang saya urai hari ini, silahkan Anda bisa menyampaikan di kolom komentar dan bisa menyampaikan pertanyaan. Jangan lupa ya, like dan share, komen juga. Termasuk juga ya subscribe lah, kira-kira begitu. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.